tiga serangkai menyerang ibu saya. Dia membunuh ayah saya secara tidak sengaja. Ibu saya mengalami depresi dan melompat dari gedung. Saya sendirian semalaman dan mereka mengancam akan menghentikan masalah ini. Mereka memiliki banyak kekuatan. Aku tidak bisa. Nenek kembali dari pedesaan, disertai dengan pengeboman dan pembunuhan yang kejam. Mereka yang berada di bawah sinar matahari sedikit panik. Malam tahun baru berjarak 3 jam dari tengah malam tahun baru. TV sedang memutar gala festival musim semi. Orang tua saya yang malas harus pergi ke rumah teman. Saya ditinggal sendirian untuk menyiapkan makan malam tahun baru. Saya berpura-pura terlihat enggan, mengirimkan uang untuk 2 anak yang sudah tua. Dan jangan pulang terlalu larut. Kita harus membuat pangsit. Setiap detik sangat berarti. Sekitar 1 jam sebelum pukul 12. Tapi mereka belum kembali. Saya harus menelepon. Tetapi mereka tidak bisa menghubungi melalui telepon. Saya merasakan kegelisahan yang aneh di dalam benak saya. Dan menelepon bibi di rumah tempat orang tua saya berkunjung. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah lama pergi. Kepanikan di dalam diri saya bertambah lagi. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Selalu menyapa saya. Saya tidak pernah menjadi orang yang menghilang. Sejauh ini saya sudah melepaskan celemek saya. Dia buru-buru mengganti pakaiannya dan turun ke bawah. Angin malam terasa sejuk. Saya mengendarai sepeda bersama. Ikuti jalan yang harus mereka tempuh untuk menemukannya. Terdengar suara seruling yang menggetarkan. Ambulans melewati saya. Saya bisa melihat wajah yang tidak asing lagi melalui jendela. Itu ibuku. Saat ini, rambutnya acak-acakan. Ada kepanikan di matanya. Malam yang gelap di malam tahun baru. Untungnya, ada cahaya petasan dan semua lampu. Tapi semua kebaikan malam ini, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Polisi menghubungi saya dengan cepat. Lampu merah berkedip di ruang resusitasi di rumah sakit. Ibu saya meringkuk di ambang pintu. Tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya pergi ke sana dengan berlinang air mata. Gendong dia dalam pelukan Anda. Ada apa, Bu? Jangan takut, saya di sini. Jangan takut, Bu. Di mana ayahku? Aku belum selesai. Pintu ruang resusitasi tiba-tiba terbuka. Buka saat ini. Jantung saya terasa sesak. Saya tahu itu ayah saya di ruang resusitasi. Dan dokter pun keluar dengan begitu cepat. Hanya ada satu jawaban, yaitu ayah saya. Direktur lama melepas topengnya. Matanya bergumam dalam gelap. Dia terkena pukulan keras di kepala. Saya khawatir kita sedang dalam perjalanan. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Sepertinya tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu saya tiba-tiba bangkit. Dia merangkak ke ruang gawat darurat. Aku tepat di belakangmu. Meja operasi. Wajah ayah saya berlumuran darah. Namun di bawahnya terdapat memar dan bengkak. Sekarang warnanya sudah agak putih. Resusitasi sama tenangnya dengan kematian. Pikiran saya menjadi kosong. Setelah kembali sadar, saya baru menyadari bahwa ibu saya tidak berpakaian. Ada bekas tamparan merah di wajahnya. Ibu saya merangkak menghampiri ayah saya. Menyentuh wajah ayah saya dengan tangan yang bergetar. Bibirnya bergetar. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai dia pingsan. Kapten Lee membiarkan saya menenangkan diri terlebih dahulu. Saya akan menceritakan semuanya nanti. Saya juga ingin beristirahat sejenak. Saya bahkan tidak bisa bernapas sekarang. Saya tidak tahu tentang malam tahun baru yang baik. Bagaimana Anda bisa berakhir di neraka dalam sekejap mata? Saya harap ini hanya mimpi. Aku sangat berharap. Tolong, Tuhan, biarkan aku bangun. Tapi itulah kebenaran yang brutal. Ibu saya pingsan dan jatuh pingsan. Saya khawatir dengan kondisi mentalnya. Saya lebih takut jika tidak ada ayah saya. Itulah orang yang telah bersama saya selama 24 tahun. Saya tidak bisa membayangkan jika tidak memilikinya. Apa yang akan terjadi pada keluarga ini? Saya tidak siap untuk ini. Saya tidak akan pernah bisa hidup dengan itu. Di koridor saya menggosok pelipis saya. Dalam, Kapten Lee menyerahkan sebotol air kepada saya. Menghela napas menelepon kerabat Anda di rumah. Aku menatap Kapten Lee dengan mata merah dan bengkak. Bagaimana ayah saya meninggal? Ibuku, apakah pakaiannya robek? Saya sebenarnya sudah punya dugaan dalam pikiran saya. Tapi seperti yang dikatakan Kapten Lee, saya masih meremehkan bahaya dari sifat manusia. Orang tua saya keluar dari rumah teman. Saya bertemu dengan sekelompok pria yang penuh dengan masyarakat. Saya tidak tahu tentang malam tahun baru. Mengapa orang-orang sialan ini berkumpul dan minum-minum, dan kau sangat mabuk? Ibu saya adalah seorang wanita yang cantik. Bahkan jika Anda berusia 40-an, dan dia terlahir seperti wanita berusia di atas 30 tahun. Seorang pria mabuk dan tidak tertib. Dia memiliki sesuatu untuk ibu saya. Dan hukum raja boneka dari kelompok tersebut jauh melampaui impian terliar saya. Ibu saya diseret ke dalam kendaraan komersial dengan pintu tertutup. Saya rasa ayah saya benar-benar bermain dengan sangat baik saat itu. 2 orang dipukuli dengan batu bata dan berlumuran darah. Dan perlawanannya semakin membuat marah para sampah itu. Pada akhirnya, ayah saya dipukuli sampai mati. Aku sudah mendengar semuanya. Menangis terseduh-seduh. Saya tidak pernah merasakan keinginan untuk membunuh sebelumnya. Kapten Lee mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dan kemudian saya melihat tanda dilarang merokok di sampingnya. Simpan kembali. Ini terlalu kebetulan. Di lingkungan kelas atas yang biasa. Mengapa ada patroli keamanan? Namun, para penjaga keamanan lingkungan
harus menghabiskan malam tahun baru di ruang keamanan. Ditambah lagi dengan gelombang demi gelombang kembang api. Saya yakin orang tua Anda meminta bantuan. Hanya saja semuanya tenggelam dalam. Di bawah suara-suara ini, sesak napas saya semakin parah. Ini seperti saluran udara yang tersumbat. Keluarga saya masih menikmati makan malam tahun baru yang menyenangkan. Saya telah membuat isian pangsit. Kami bertiga membuat pangsit bersama setiap tahun. Masih ada gala festival musim semi di TV. Aku merasa seperti sekarat. Ini lebih buruk daripada tusukan di jantung. Kapten Lee melihat wajahku. Saya akan memberikan beberapa kata penghiburan. Jangan khawatir, mereka telah dibawa ke kantor polisi. Saya tidak bisa lari dari Anda. Tenanglah. Halo, kata pinjaman. Dokter, dokter, dokter. Dengan bantuan banyak kerabat dan teman, pemakaman ayah saya sudah selesai. Ibu saya selalu berada di samping jenazah sepanjang waktu. Saya hampir tidak makan apa-apa. Saya lelah dan saya ingin mencari seseorang. Saya akan pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang melihat dan menangis. Dan kemudian hanya banyak hal yang tidak masuk akal. Tapi saya tidak bisa turun. Saya masih menjadi wali bagi keluarga ini. Saya mendapat pesan dari polisi. Katanya orang lain akan membayar 1 juta. Mintalah surat kesepahaman dari kami. Saya langsung mengabaikannya saat itu juga. Mari kita tidak berbicara tentang 1 juta. Saya tidak peduli apakah itu 1 juta dolar. Membunuh SB demi nyawanya, idiom, untuk menebus kejahatan SB. Lee, hukum langit dan prinsip bumi, idiom, kiasan, benar dan tepat. Tim Lee mengatakan bahwa pihak lawan memiliki pengacara yang sangat baik. Saya rasa kami tidak akan mendapatkan hukuman mati. Saya sudah bertanya-tanya. Bajingan ini. Itu semua karena kami adalah kekuatan hitam yang hanya memiliki tangan di udara. Nyaris hitam dan putih. Pemimpin kelompok ini adalah Huang Tianhu. Ada banyak sekali kasino KTV dan properti real estate atas namanya. Dia adalah seorang tokoh nasional dengan caranya sendiri. Dia juga yang memulai semua ini. Dalam menghadapi sekelompok orang yang ganas seperti itu, saya tidak yakin bisa menang. Tetapi tidak ada alasan untuk mundur. Lee sangat baik kepada orang-orang. Dia meminta saya untuk menemuinya secara pribadi, mengatakan sesuatu tentang perkembangan kasus ini, dan dia berjanji akan mencarikan saya pengacara terbaik di kota ini. Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya telah menghabiskan banyak uang untuk pengacara dengan keahlian yang sama. Hari persidangan pertama, kami memiliki lebih dari cukup bukti di pihak kami. Saya bisa saja menghukum mati Huang Tianhu saat itu juga. Sisanya harus berusia minimal 3 tahun. Namun, hakim mengatakan ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Karena banyaknya jumlah peserta, tingkat tanggung jawab individu tidak dapat ditentukan secara akurat pada saat ini. Terutama Huang Tianhu. Dia bersalah atas pemerkosaan. Dia tidak ikut serta dalam pembunuhan itu. Terserah pada langit. Hukuman maksimal 10 tahun. Saya tertawa mendengar pernyataan yang tidak masuk akal itu. Saya tertawa, dan kemudian saya mulai marah tanpa peringatan. Karena kita tidak bisa memastikannya. Kemudian bidik semuanya. Apa gunanya mempertahankan para bajingan ini di sekitar Anda? Anda akan menyakiti keluarga lain? Hakim mengetuk palu, berpose dengan pose yang sombong. Diam, diam, diam. 7 orang di seberang jalan menatap saya dengan jijik. Tidak ada tanda-tanda akan ada hukuman penjara. Dan begitulah uji coba pertama berlangsung. Ini adalah masalah tentatif. Saya tidak berani menyampaikan berita itu kepada saya. Bungkam hari ini, saya telah meminta kerabat saya untuk merawatnya dengan baik. Dia mengalami masalah mental yang serius. Saya tidak memikirkan makanan atau teh sepanjang hari. Berbaringlah di tempat tidur dan tataplah langit-langit. Saya tidak patah semangat menemukan pengacara lain. Namun sang pengacara tiba-tiba berubah pikiran. Dia adalah orang yang sama yang berada di ruang sidang. Dan sekarang Anda akan menghentikan bisnis saya. Saya panik dan dengan putus asa bertanya mengapa. Dan mata sang pengacara pun teralihkan. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terpaksa menyingkir dari jalan saya. Pergilah, saya sudah pernah mendatangi selusin pengacara secara berturut-turut. Hasilnya sama saja. Tidak ada yang akan mengambil bisnis saya. Bahkan jika saya menawarkan harga yang keterlaluan. Namun itu bukanlah hal yang paling menyedihkan. Letnan memberitahu saya kabar buruknya. Sebagai hasil dari pengakuan tahanan, pengadilan mengeluarkan putusan awal. Dari ketujuh, ada seorang pria yang telah dihukum karena melakukan pembunuhan. Ada seorang pria lain yang telah dihukum karena pemerkosaan. Sisa 5, kecuali Huang Tianhu. Semua dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Dan Huang Tianhu dibebaskan. Saya bingung dengan pembunuhan yang disengaja ini. Paling tidak 10 tahun atau lebih. Bahkan hidup atau mati. Apa yang salah dengan 3 atau 5 tahun penjara? Dan Huang Tianhu, sumbernya, hanya 2 hari di dalam tahanan. Dan kemudian Anda bisa lolos lagi. Mata Tim Lee terlihat suram. Ada kekecewaan dalam suaranya. Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Aku menatapnya. Mengapa Tim Lee menyalakan rokok? Puff, beberapa orang, mereka berada di atas hukum. Saya tertawa dan tertawa sedikit menyedihkan. Dan sedikit tak berdaya. Ya, ini adalah kasus yang besar. Hasilnya kurang dari 3 hari. Pengadilan kemudian mendefinisikan, seolah-olah dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Malam itu di dalam ibu
aku. Ini jelas mendeteksi hal yang dilakukan Huang Tianhu. Tetapi sekarang saatnya untuk kembali ke papan gambar. Semua laporan ditulis ulang. Semua data menunjukkan bahwa sang adiklah yang jatuh. Dia hanya mendapat hukuman 6 tahun. Dan anak yang menutupi pembunuhnya dijatuhi hukuman atas pelanggaran ringan. Pembunuhan sebagai tindak pidana ringan. Hanya 8 tahun. Sisanya adalah kaki tangan. Hanya 35 tahun. Dan Huang Tianhu sedang mabuk hari itu. Hanya tidur di dalam kendaraan komersial. Saya tidak tahu apa-apa. Segalanya telah berubah. Saya adalah penggugat. Bahkan tidak muncul di gedung pengadilan. Para hakim yang adil itu baru saja memutuskan hasilnya. Selanjutnya, semua kamera keamanan di lingkungan itu secara kebetulan rusak. Pemilik properti mengklaim bahwa ada masalah listrik pada malam itu. Kami tidak mendapatkan rekaman apapun. Aku seperti badut. Dan Anda pikir hukum akan menjagaku. Hukum para bajingan ini dengan keras. Tim Lee menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan mengawasi Wong Tinfu sampai mereka memenjarakannya. Dia mematikan rokok di tangannya. Mata sekuat besi. Saya bersumpah atas nama seragam saya. Saya yakin saya akan melakukan keadilan. Jantungku sudah mati. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Kapten Lee. Ini seperti orang mati yang pergi. Jika orang jahat tidak dapat dihukum oleh hukum, kemudian mereka mati. Aku berpikir untuk membunuh seseorang. Hanya saja, tidak ada yang namanya dinding kedap air. Aku belum siap. Nenek tahu tentang hal itu. Dia adalah seorang profesor universitas yang terkenal. Lelah dengan hiruk pikuk kota setelah berhenti dari pekerjaan saya kembali tinggal di negara ini. Ketika saya masih kecil, saya praktis tumbuh di rumah nenek saya. Saya selalu menemuinya selama bertahun-tahun. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membawanya kembali. Hanya saja, ia terbiasa menjalani hidup yang bersih, tidak mau kembali. Malam itu nenek saya pulang ke rumah. Dia dan ibu saya mengobrol panjang lebar di dalam kamar. Keesokan harinya nenek membuat semangkuk mie. Ibu saya akhirnya mau makan sesuatu yang enak. Ibuku sudah tenang, tapi itu tidak bertahan lama. Dia tidak tahu dengan cara apa. Kami tahu Wong Tinfu tidak bersalah. Tidak hanya itu, tetapi saya belum menyelesaikan skor dengan Huang Tianhu. Istrinya secara terbuka memfitnah ibu saya di internet. Dalam video, seorang wanita berbaju emas dan perak bersumpah memanggil ibuku pelacur. Ini adalah ayam untuk mendapatkan uang. Memfitnah suaminya melakukan pemerkosaan. Hal ini berdampak pada bisnis mereka. Wanita itu membeli banyak pelaut. Itu adalah masalah besar untuk sementara waktu. Kelompok orang yang berada di puncak moralitas. Mereka telah berubah menjadi hitam dan putih, menyalahkan ibu saya atas segalanya. Mereka tidak tahu apa-apa, tetapi mereka semua menjadi pahlawan keadilan. Sekarang keluarga kami menjadi target, menjadi penjahat di mata semua orang. Beberapa orang mengatakan bahwa ayah saya memang pantas mati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda harus belajar dari orang lain. Dia pantas dipukuli sampai mati. Pintu depan rumah saya disemprot dengan bendera merah. Tempat ini penuh dengan hal-hal yang sangat buruk. Ibu saya telah menemukan kembali semangatnya. Ada masalah lain. Nenek dan saya mencoba menenangkannya, tapi dia sudah sangat jauh sehingga dia tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Nenek dan saya membawanya ke dokter di bangsal psikiatri. Dokter memberikan kesimpulannya, ibu saya menderita depresi berat beberapa hari ke depan. Ini harus diawasi 24 jam sehari untuk mencegahnya melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Saya benar-benar berantakan. Saya tidak sabar untuk membunuh Huang Tianhu. Pasangan ini sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Ibu saya tiba-tiba berbicara. Hal ini sangat menarik bagi saya. Dia mengatakan bahwa bunga-bunga, aku rindu ayahmu. Aku tersedak. Aku juga merindukannya. Nenek menghibur. Saya yakin Silver akan memberkati Anda di surga. Orang-orang jahat itu tidak akan pernah bisa lolos. Ibu saya mengangguk. Jangan naik taksi. Saya ingin beristirahat sejenak. Itu saja. Kami bertiga menyusuri jalan sebagai sebuah keluarga. Tetapi saat melewati lokasi konstruksi, seorang wanita dengan helm mengenali kami. Itu adalah hal yang buruk untuk dikatakan. Itu adalah nasib buruk. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan keluarga Anda di sini. Jauhkan ayam dari lokasi kami. Jika bukan karena Anda, kami sudah lama menjual rumah kami. Sisa cahaya saya menyebar ke samping. Saya menyadari bahwa properti di sebelahnya adalah atas nama Kaisar Tiger. Hanya saja, hal itu tidak menjadi masalah. Saya bergegas maju, melempar, tampar wajah wanita itu. Coba ucapkan itu lagi. Wanita itu ditampar ke tanah. Seluruh dunia bingung. Dia tampaknya berada dalam posisi yang bagus. Dengan teriakan dan jeritannya, banyak pekerja yang datang untuk merekam suara. Dan orang-orang yang lewat berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di bawah kata-kata ganas seorang wanita, kami bertiga kembali menjadi pusat perhatian. Aku ingin
ingin membunuh seseorang. Saya langsung menghampiri wanita itu, memacu adrenalin. Saya hanya ingin menghajarnya sampai mati. Saksikan adegan ini. Semua pekerja dan ada segerombolan orang yang ingin menghentikan saya. Saya seperti seorang penjahat. Langkah saat ini tampaknya telah menimbulkan kemarahan publik. Nenek dan ibu saya tenggelam dalam kerumunan. Aku terbawa suasana. Hampir saja wajah wanita itu tergores. Saat ini, suara cemas nenek tiba-tiba terdengar. Jangan memukul bunga. Ibumu sudah tiada. Pergi cari seseorang. Mendengar bahwa kemarahan dalam hati saya sudah setengah hilang. Dia berlari menembus kerumunan orang seperti orang gila, berteriak memanggil ibu. Di mana kau, Bu? Di mana kau, Bu? Saya seperti lalat di dinding. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan orang berteriak, "Rooftop, ada seseorang di atap." Tanpa sadar saya melihat, itu adalah ibu saya. Mata ibu saya tidak kosong seperti sebelumnya. Dan yang saya dapatkan sebagai balasannya adalah kesuraman. Bulu-bulu di tubuh saya menghitung mundur. Kata-kata dokter itu terlintas di benak saya. Aku berteriak sekeras-kerasnya, "Bu, jangan menakut-nakuti saya. Turun ke sini. Tolong." Saya belum selesai. Ibu saya mengambil sebuah lompatan keyakinan dari puncak gedung 20 lantai. Dia sangat bertekad. Hati yang seperti itu. Dia disertai dengan mekarnya darah. Seluruh tubuh saya menjadi hitam. Seolah-olah dunia akan berakhir pada saat ini. Ibuku sudah meninggal. Kematian bagi penghukuman atas orang-orang benar. Mereka menang insiden melompat ini. Kecuali ibuku. Semua orang baik-baik saja. Karena mereka hanya sebagai penyambung lidah. Dan ibuku bunuh diri. Mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, ibuku meninggal karena keinginannya sendiri. Ya, dia pantas mendapatkannya. Sebelum meninggal, ia menurunkan harga rumah susun milik orang lain. Hal ini membuat para pemilik rumah. Dia bahkan lebih tidak bermoral dalam memfitnahnya. Huang Tianhu akhirnya menunjukkan wajahnya. Dia terlihat seperti seorang korban. Sementara pada saat yang sama cukup murah hati untuk memberi kami kesempatan. Katakan saja itu bukan contoh. Jika kita mengejarnya nanti, kemudian dia akan main hakim sendiri dan melawan kami. Putra Huang Tianhu juga keluar pada kesempatan ini. Di bawah operasinya, saya kehilangan pekerjaan saya sebagai koki di sebuah restoran mewah. Kota ini juga memiliki reputasi yang buruk untuk segala macam pelanggaran. Kehilangan banyak teman dan kerabat. Saya telah melihat sifat manusia. Saya juga memahami hal itu di depan orang-orang kaya dan berkuasa ini. Orang awam sama lemahnya dengan semut. Mereka hanya tinggal menulis ulang warna hitam menjadi putih, mendorong hidup saya ke dalam jurang dengan mudah. Hari di mana ibu saya meninggal, nenek langsung pingsan di tempat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu di masa lalu, kami mengadakan pemakaman kedua di rumah kami. Hanya dibandingkan dengan sebelumnya, keluarga dan teman yang jauh lebih sedikit kali ini. Nenek tidak mengucapkan sepatah kata pun di pemakaman, hanya menjaga ibuku. Dia tampak sangat menua secara tiba-tiba. Dia sudah menjadi orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia menjadi lebih pendiam. Aku adalah orang mati yang berjalan. Rasanya seperti otak saya telah dirobek. Tidak ada kesadaran yang tersisa. Saya tidak tahu apa yang tersisa untuk hidup. Jika ada, maka itu adalah balas dendam. Balas dendam yang tidak pernah berakhir. Kapten Lee mendatangi saya lagi. Namun, meskipun ia telah melihat semuanya sebelumnya, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kali ini. Utama, dia hanya menghibur saya sebagai seorang teman. Tapi bagi saya sekarang, sepertinya tidak ada masalah. Bagaimanapun juga, hidup itu menyebalkan. Sungguh melegakan. Tepat pada saat ini, nenek sakit lagi. Dokter mengatakan bahwa ia menderita Alzheimer. Kondisi mental sangat terpengaruh. Tapi siapa? Saya yakin tidak. Kesedihan tidak akan pernah hilang. Maka satu-satunya cara untuk menekannya adalah dengan menemukan cara lain untuk memuaskannya. Hari tahun baru dalam kalender lunar. Orang-orang datang dan pergi. Memulai tahun baru lagi. Pada suatu sore yang berangin, saya meninggalkan rumah sakit bersama nenek saya. Selain diagnosis Alzheimer yang dideritanya, dan didiagnosis menderita skizofrenia, gangguan mental paranoid dan banyak penyakit lainnya, saya harus menjaganya. Tapi saya harus pergi ke toilet. Nenek tiba-tiba menghilang. Aku sedang terburu-buru mencarinya ke seluruh penjuru jalan. Untunglah tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya melihatnya di tengah kerumunan. Dia sedang menatap sebuah mobil sekarang. Sebuah Paramera. Seorang pria kaya berjalan keluar dari sebuah pusat perbelanjaan, langsung masuk ke dalam mobil. Sesaat kemudian, mobil pun menyala. Terdengar suara benturan keras dari mobil. Ledakan kecil pada mesin utama mobil-mobil di sekelilingnya. Cahaya api bergoyang. Asap hitam keluar. Semua orang takut setengah mati. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya mengenal wanita yang baru saja memasuki mobil. Ini adalah istri Huang Tianhu. Wanita kejam yang secara terbuka memfitnah ibu saya di internet. Bom mobil menyebabkan kegemparan di dunia maya. Di satu sisi, orang kaya yang dihormati. Di sisi lain, ini bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah pembunuhan terencana. Menurut selentingan, mobil itu dipasangi bom. Bom terhubung ke tombol aktivasi. Segera setelah mobil dinyalakan, bom itu langsung meledak. Polisi dengan cepat meluncurkan penyelidikan penuh. Hanya saja keluarga Huang Tianhu memiliki terlalu banyak musuh.
Jadi, ada berbagai macam responden. Ini adalah masalah besar bagi polisi. Namun nyawa menjadi taruhannya. Bahkan jika itu sulit, kita harus menemukan pembunuhnya. Bagaimanapun juga, hukum memiliki cakupan yang luas. Mengeruk tetapi tidak bocor, idiom, GBR, membuat batu tulis yang bersih. Sejak saya tiba di rumah hari itu, saya selalu merasa bahwa nenek saya menjadi sangat aneh. Saya bahkan merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan kepadanya. Nenek sedang duduk di balkon, terus menatap matahari sore. Saya menatap gambar tubuh wanita yang berlumuran darah. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam pikiran seseorang. Kilatan kesenangan. Namun, saya memiliki beberapa penyesalan. Wanita sialan ini seharusnya mati di tanganku. Hari berikutnya, saya pikir tubuh wanita yang sudah meninggal itu memiliki dendam. Saya tidak menyadari bahwa ini hanyalah permulaan. Putra Huang Tianhu sudah meninggal. Dia meninggal di ruang karaoke-nya sendiri. Sama seperti ibunya. Mereka semua diledakkan. Dia meninggal bersama sekelompok pria. Mereka semua bersekongkol satu sama lain. Mereka semua bersekongkol satu sama lain. Dengan kematian mereka, beberapa cerita buruk mulai bermunculan. Mahasiswa perpeloncoan cacat dan didorong untuk bunuh diri. Merobek-robek sebuah keluarga yang seharusnya bahagia. Hal-hal seperti itu sudah keterlaluan. Seolah-olah bermunculan seperti rebung. Muncul mereka yang telah menjadi korban. Mereka sepertinya melihat harapan. Mereka maju ke depan. Namun mereka lemah. Di depan orang-orang besar yang kaya dan berkuasa. Mereka masih belum cukup baik. Sekali lagi, semua berita negatif dipaksa turun. Namun, ini hanya bersifat sementara. Membuktikan, setelah semuanya menjadi tidak terkendali. Bahkan jika Anda kaya dan berkuasa, saya hanya bisa menatap. Ledakan dengan KTV. Tempat ini akan segera ditutup. Namun ini masih jauh dari selesai. 12 siang, ledakan kedua pun terjadi. Kali ini, 3 ruangan meledak bersamaan. Pasukan anti huru-hara sudah siap siaga. Jalan-jalan diblokir. Warga berkumpul untuk menonton dari jauh. Saya khawatir saya akan melewatkan kesenangannya. 12 siang, ledakan ketiga terjadi. Ini adalah pasukan anti huru-hara yang akan memasuki bar karaoke. Ini adalah pemecatan di tempat. Tidak ada seorang pun yang dikonfirmasi di dalam KTV. Saya mendapat instruksi dari atas. Tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya. Jam 1 siang, KTV yang mencakup ribuan meter persegi meledak dengan kekuatan penuh. Api telah mencapai proporsi yang tak terkendali. Gelombang panas menghantam wajah seseorang. Ini sedikit menghangatkan hari yang dingin. Petugas pemadam kebakaran telah bersiaga untuk waktu yang lama. Semua tangan di dek untuk pemadaman kebakaran. Orang-orang mengangkat telepon genggam mereka dan mengambil gambar. Para wartawan bergegas ke tempat kejadian dan membidik seperti orang gila. Para petugas sibuk. Ledakan tidak menyebabkan kepanikan seperti yang diperkirakan. Sebaliknya, hal ini justru mengundang rasa penasaran. Jam 3 sore, api benar-benar padam. Tepat ketika seseorang akan menarik napas. Ledakan lain yang bergema hingga bermil-mil jauhnya. Memecah keheningan lagi. Sebuah bangunan kasar terlihat meledak di kejauhan. Tanpa peringatan, untunglah bangunan ini berada di sudut properti. Tidak ada korban jiwa. Semua orang di situs ini berlari untuk menyelamatkan diri. Hanya 10 menit, ratusan pekerja tersebar. Gedung itu kosong dalam waktu singkat. 10 menit, properti lain diledakkan. Bangunan 20 lantai. Bangunan ini baru saja rata dengan tanah dalam hitungan detik. Menyala, debu menutupi seluruh langit. Tahun konstruksi oleh pekerja. Semuanya sia-sia pada saat ini. Sementara itu, jauh dan dekat, kendaraan pemadam kebakaran, mobil polisi, ambulans, dan kendaraan khusus lainnya berdatangan. Bunyi sirene yang berbaur membuat Anda panik. Kemacetan lalu lintas. Ada protes besar. Para jurnalis dan netizen berusaha keras untuk bisa lebih dekat dengan properti tersebut. Penjagaan ada di seluruh properti. Semua orang dalam keadaan terkejut. Cyber, semua media sosial penuh dengan cerita-cerita lokal. Kami menjadi perbincangan di seluruh negeri untuk sementara waktu. Saya duduk di sofa, nyalakan saja TV. Pada saat ini, semua saluran menyiarkan rekaman langsung dari ledakan. Itu adalah properti yang dimiliki oleh Huang Tianhu. Ini juga merupakan tempat di mana ibu saya meninggal. Maka kita akan tahu mengapa. Lihat ini. Anehnya, tidak ada riak di dalam diri saya. Sebaliknya, ia malah menatap nenek dengan tatapan seperti hantu. Sore hingga pukul 4 sore. Ini adalah pengembangan yang sangat besar dengan 27 bangunan sedang dibangun dan selesai. Tanpa terkecuali, semuanya telah rata dengan tanah. Ini adalah momen ketika orang-orang benar-benar menyadari bahwa mereka takut. Namun, bukan hanya itu saja. Pukul 18, seseorang menjatuhkan video secara massal di berbagai aplikasi media sosial. Isinya sederhana. Malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, disinkronkan dengan umpan berita. Pergi ke pusat pemandian lokal yang terkenal. Bangunan dan bahkan pusat perbelanjaan. Semuanya akan meledak. Itulah semua berita yang ada. Berikan hanya petunjuk. Tidak ada peringatan yang diberikan. Dan tempat-tempat yang akan meledak. Semuanya dimiliki oleh Huang Tianhu. Semua industri. Untuk mencegah pemicu keresahan sosial. Pesan-pesan yang mengancam ini diblokir dengan cepat dan komprehensif. Polisi berjaga-jaga di semua distrik. Selanjutnya, polisi di Lam Es adalah yang pertama kali menawarkan
menawarkan bantuan penguncian cepat semua situs. Tidak seorang pun diizinkan berada dalam jarak beberapa mil. Berita demi berita demi berita. Orang-orang yang menonton akhirnya menyadari keseriusannya. SMS yang dikirim oleh Dewan Kota peringatkan semua orang untuk menjauh dari properti atas nama Wong Tin-Fu. Kali ini bukan hanya menjadi perhatian nasional, seluruh dunia sedang menyaksikan. Orang-orang mendefinisikan peristiwa ini sebagai teroris. Pembalasan sosial. Tepat ketika saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, ada ketukan di pintu saya. Aku akan membukakan pintu. Ini Kapten Lee. Kapten Lee sendirian, terlihat cemas. Tanpa menunggu saya untuk mengatakan apapun, dia langsung berlari ke balkon. Berjongkoklah dan tanyakan pada nenekku, Profesor Choi, Anda melakukan semua ini. Benar, mata nenekku berkaca-kaca. Tidak ada tanggapan yang diberikan. Masih memalingkan muka. Hanya saja, saya rasa tidak akan ada kembang api hari ini. Aku akan menutup pintu. Berjalanlah ke arah mereka. Sangat tenang. Kapten Lee adalah seorang perwira polisi veteran. Dia juga sangat menyadari identitas nenek. Nenek adalah seorang profesor kelas 1 di sebuah politeknik ternama, jurusan teknik amunisi dan teknologi bahan peledak. Saya mendengar dari ibu saya, dia memiliki beberapa kesempatan untuk dipromosikan menjadi akademisi, tapi dia sudah menyerah. Dia selalu tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Dia hanya terobsesi dengan bahan peledak. Saya ingat ketika saya masih di sekolah menengah pertama, nenek sudah pensiun. Selalu ada banyak orang yang berkunjung ke rumah saya, dan kemudian nenek bosan dengan hal itu. Jadi saya pindah ke pedesaan. Wajah Kapten Lee jelek, namun ia masih belum menyerah. Kami memang seperti itu. Ada banyak arang, belerang dan kalium nitrat, detonator dan benda-benda lain sedang dibeli. Ini adalah bahan-bahan untuk bahan peledak. Sumber dari semua pembelian. Saya tidak dapat mengetahui apakah Anda membelinya. Dengan pengetahuan Anda, sangat mudah untuk membuat bahan peledak yang canggih. Profesor Choi, tolong hentikan. Namun, beberapa orang memang pantas untuk mati. Tapi Anda melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. HMPH Kapten Lee sedang berbicara. Suara keras terdengar entah dari mana. Ini membuat kaca bergetar. Saya melihat ke belakang pada saat itu. Sekarang pukul 7. Di kejauhan, api besar membumbung tinggi ke langit, menerangi malam dalam sekejap. Itulah arah mal yang terang. Kapten Lee berkeringat deras. Profesor Choi, cepatlah berhenti. Hukum akan menangani orang-orang jahat ini. Anda menyakiti orang yang tidak bersalah dengan perilaku Anda. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Selusin ledakan besar lainnya terdengar satu demi satu. Untuk sesaat, seluruh malam diterangi. Gempa bumi. Rasanya seperti gempa bumi. Seluruh warga kota keluar rumah. Ditakdirkan untuk membuat sejarah. Ini adalah momen ketika PDB kota ini menurun drastis. Sejumlah besar pejabat ditakdirkan untuk bertanggung jawab. Kapten Lee sedang duduk di tanah. Detektif veteran ini tidak pernah menunjukkan rasa takutnya sebelumnya. Aku berkata, Kapten Lee, nenek saya menderita Alzheimer. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kapten Lee terdiam cukup lama. Saya membawakannya sebotol air. Dia adalah seorang wanita tua yang hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bom di banyak tempat dalam waktu yang singkat. Kapten Lee tiba-tiba menatapku dengan curiga. Saya berkata dengan tenang bahwa saya telah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama nenek saya. Anda harus dapat mengetahui kemana Anda akan pergi setiap hari. Sejujurnya, saya penasaran siapa yang melakukan semua ini. Apakah itu benar-benar nenek? Itu adalah jumlah uang yang banyak. Bahkan para teroris pun tidak akan mampu menandingi mereka. Apalagi yang ingin disampaikan oleh sang kapten. Tiba-tiba saya diperintahkan untuk pergi. Maaf karena telah merepotkan SB. Kapten Lee, nenek saya perlu istirahat. Jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mempertahankan Anda. Akhirnya, Kapten Lee pergi dengan kepala tertunduk. Dan sudah ada lautan api di luar. Saya akan terus menonton berita. Tapi nenek angkat bicara. Kata dokter, nenek mengalami saat-saat kejernihan. Jarang sekali ia berbicara. Bantu saya ke kamar saya. Aku akan mengatakan ya. Tepat pada saat saya membuka pintu, saya bingung. Ada kursi di dalam ruangan. Ada seorang pria yang terikat padanya. Ini Huang Tianhu. Setelah melihat bahwa ketika saya memimpikan seorang pria yang ingin saya bunuh dengan 1000 luka, untuk sesaat mata saya berkaca-kaca. Kami akan masuk ke sana dan kami akan membunuhnya. Huang Tianhu dipukuli oleh saya. Anda tidak dapat melihat wajah asli Anda lagi. Pria hebat yang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik nasional. Tidak ada jejak arogansi pada saat ini. Mulutnya dibalut perban tebal, merintih dari awal hingga akhir. Tapi saya tidak bisa berkata apa-apa. Saat itulah saya menyadarinya. Dia memiliki sebuah tablet di depannya. Ini menyiarkan ledakan secara langsung. Dia menyaksikan semuanya sekarang. Saya telah membangun kerajaan saya sendiri, dan kerajaan itu berantakan. Dia tidak memiliki tatapan tajam di matanya lagi. Pelanggaran hukum itu sudah lama terhapus oleh satu ledakan. Dia menatap saya dan nenek dengan ngeri. Saya khawatir sekarang. Dia bahkan tidak tahu orang seperti apa yang dia hadapi. Di hadapan senjata panas yang nyata, bahkan kekuatan hitam terbesar pun hanyalah kekuatan kecil. Pada saat itu, nenek tiba-tiba bertanya apakah dia berani membunuhnya. Aku berdiri di atas kepalaku. Ini bukan rasa takut, sangat
sangat menyenangkan. Saya tidak memiliki banyak otak. Saya tidak bisa melakukan kejahatan dengan tingkat intelijen tinggi. Yang saya tahu, sangat mudah untuk membunuhnya. Tancapkan pisau di jantungnya. Dia akan mati. Tetapi saya tidak melakukan itu. Saya menyiksanya dengan pisau, sedikit demi sedikit. Ini seperti ketika Anda sedang berdiri untuk membeli ikan dan keripik. Setiap ayunan pisau hanya memotong tipis sepotong daging seperti sayap jangkrik. Saya sangat mahir menggunakan pisau. Ratusan luka di lengan dan paha Huang Tianhu, dan dia masih terjaga. Saya mencoba menghentikan pendarahan, dan sementara dia menyiksanya dengan cara yang mengerikan. Wajah Huang Tianhu sudah basah kuyup oleh keringat. Dari kemerahan awal hingga sedikit keputihan, dia memiliki raut wajah yang luar biasa sepanjang waktu. Pertama, ada kemarahan, dan kemudian menunjukkan kelemahan. Dan yang terakhir, mereka ingin menyingkirkannya dengan cepat. Dia tiba-tiba bertanya apakah dia ingin hidup. Huang Tianhu, yang hampir pingsan, sedikit tertegun. Dan kemudian itu seperti sekilas harapan, menganggukkan kepala dengan putus asa. Aku tersenyum tidak wajar. Anda hanya makan kotoran Anda sendiri. Aku akan membiarkanmu hidup. Huang Tianhu sekali lagi tertegun, diikuti dengan gelengan kepala yang hiruk pikuk. Saya memotong celananya dengan pisau. Menyala. Saat tangan mulai, pisau jatuh. Idiom, latihan membuat sempurna. Ini adalah potongan yang sangat bersih. Kemudian dia merobek perban dari mulutnya. Masukkan ke dalam mulutnya. Dia mencoba berteriak, tapi dia sangat lemah. Saya bahkan tidak bisa berteriak. Saya menyuruhnya menelan daging itu hidup-hidup. Kehidupan Huang Tianhu lebih buruk daripada kematian. Dia telah melalui banyak hal. 2 jam kemudian, dia masih mengalami pendarahan sampai mati. Tapi saya masih kesal. Saya akan memotongnya lagi, semudah membunuh seekor ayam atau ikan. Nenek duduk di samping sepanjang waktu, melihat saya berperilaku dengan cara yang menyimpang. Tapi aku tidak takut. Akhirnya dia angkat bicara dan mencoba menghentikan saya agar tidak menjadi gila. Oke, hampir selesai. Saya tidak bisa mendengarkan. Nenek merangkul saya. Saya mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, dan kemudian menyentuh kepala saya seperti ketika saya masih kecil. Baiklah, baiklah. Saya menangis di pelukan nenek saya. Beberapa saat kemudian nenek menghubungi sebuah nomor telepon. Tak lama kemudian, ada 5 orang berbaju hitam yang masuk ke rumah saya. Mereka membawa kantong plastik tebal. Nenek cukup tenang untuk meletakkan daging cincang ini di tempat yang sudah ditentukan. Seorang pria menganggukkan kepalanya. Profesor Choi menantikan kolaborasi kami berikutnya. Bahan peledak Anda sangat kuat. Saya telah membersihkan darah di rumah sepanjang malam. Menangis saat membersihkan rumah. Call, orang tua. Anda akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Saya pikir itu adalah akhir dari segalanya. Tidak pernah berpikir, disinilah semuanya benar-benar dimulai. Saya meremehkan kekejaman nenek saya. Keesokan harinya, Kapten Lee membawa banyak orang ke rumah saya. Mereka didampingi oleh sekretaris atau asisten. Mereka semua berpakaian sangat formal. Seluruh ini memancarkan aura superioritas yang tidak terlukiskan. Profesor Choi, kami tidak tahu bahwa itu adalah putri dan menantu Anda. Ini adalah kesalahan kami. Saya mohon Anda untuk berhenti. Trey, demi aku, beri mereka waktu untuk beristirahat. Ada banyak orang yang tidak bersalah di antara mereka. Guru, apa kau masih mengenalku? Kerumunan orang yang dibujuk. Kapten Lee tiba-tiba mengendus. Mengapa baunya amis? Saya bergidik dalam hati. Tapi sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, seorang pria tua berkata dengan suara yang dalam bahwa Lee, kau tunggu kami di bawah. Jangan ikut campur. Kapten Lee penuh dengan keraguan. Tapi saya tetap turun ke bawah. Dan nenek dalam menghadapi semua bujukan, masih dalam keadaan tatapan kosong. Setelah sekian lama, saya memberikan perintah untuk pergi. Ketika mereka pergi, nenek tiba-tiba berkata bahwa ia akan mengajak saya berjalan-jalan. Saya ingin sekali makan ayam panggang. Saya menganggukkan kepala dan kemudian mengikuti instruksi nenek saya. Saya pernah datang ke sebuah toko ayam panggang di daerah Antah Berantah. Setelah membeli ayam panggang, nenek lambat sekali untuk pergi. Beberapa saat kemudian, ada mobil polisi di kejauhan. Itu mobil polisi yang besar. Ini seperti mobil tahanan. Nenek terlihat seperti seorang wanita tua dengan stiker bumper. Sekaligus, tanpa peringatan, pengemudi menginjak rem. Sebuah ban panjang ditarik dengan keras lebih dari 1 meter. Kemudian 2 orang polisi muda keluar dari mobil untuk memeriksanya. Nenek terlihat seperti rusa yang ketakutan. Seperti singa betina yang sudah gila. Dia meninju dan menendang 2 orang polisi. Dan kemudian dia menabrak mobil polisi. Berteriak akan membunuh Anda. Dia terlihat seperti wanita gila karena membunuhmu. Beberapa anggota SWAT yang membawa senjata berhasil menangkap sang bos. Saya harus menyeretnya pergi. Saat itulah saya melihat para tahanan di dalam mobil. Mereka semua adalah bagian dari malam itu. Tepatnya 6 orang. Tidak lebih dari 1. Tidak kurang dari 1. Pikiran untuk membunuh seseorang kembali muncul di benak saya. Hanya saja belum. Sebuah suara keras menyiram kemarahan saya. Mobil polisi meledak, tetapi tidak terlalu kuat. Beberapa dari kami secara tidak sadar menjauh dari mobil. Pada titik ini, tampak seorang petugas polisi berusaha membebaskan tahanan. Tapi dia baru saja melangkah keluar. Mobil itu meledak lagi. Ini adalah ledakan besar. Cukup besar sehingga ikan yang meledak
meledak itu mengenai saya secara tidak jelas. Lihatlah ke atas. Mobil itu rusak total. Orang-orang di dalam bahkan tidak mengeluarkan satu pun jeritan. Dan nenek dibawa ke kantor polisi. Meskipun semuanya mengarah ke nenek, namun polisi tidak dapat menemukan bukti apapun. Kapten Lee menatapku dengan mata yang rumit. Huang Jianghu juga hilang. Apakah kamu melakukan ini? Saya menginstruksikan Kapten Lee. Dia mungkin tewas dalam salah satu ledakan. Anda tahu jenis di mana Anda mati tanpa tubuh. Bahkan, beberapa orang tahu bahwa Huang Tianhu sudah meninggal. Bagaimanapun, mereka semua menerima Huang Tianhu. Hanya saja, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakannya. Waktu saya di kantor polisi, ada ledakan kecil lainnya di suatu tempat. Ada selusin rumah. Investigasi. Mereka adalah orang-orang yang paling sering menjelek-jelekan orang tua saya. Masing-masing adalah pejuang keyboard yang benar. Dan kejadian ini akhirnya sampai pada puncaknya. Polisi menangkap seorang tersangka. Wanita itu adalah wanita yang memarahi ibu saya di lokasi konstruksi hari itu. Wanita bodoh ini tertangkap basah menanam bom. Dan kemudian mereka tertangkap dalam proses interogasi. Apapun yang diminta polisi, dia mengatakan bahwa dia tidak memintanya. Dan dia menanggung semua dosa. Tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Dia akan masuk penjara sebagai kambing hitam, bahkan kematian. Namun, hal ini tidak berhenti sampai di situ saja. Besok, sesuatu terjadi di lingkungan yang disebut sebagai pengawasan. Seluruh properti meledak, tapi untung saja tidak ada personelnya. Korban yang dilaporkan, malam menjelang ledakan, seseorang meneriaki orang-orang properti keluar. Itulah akhirnya, para pejabat setempat benar-benar marah, memaksa saya dan nenek saya kembali ke tahanan. Tapi mereka termasuk saya meremehkan koneksi nenek. Setengah jam dalam tahanan, seorang pengacara datang menjemputnya. Dia memiliki sertifikat psikiatri. Ini milik nenek, dikenal luas. Bahkan membunuh seseorang yang mengalami gangguan jiwa bukanlah tindakan ilegal. Belum lagi fakta bahwa polisi tidak memiliki sedikit pun bukti. Dan saya tinggal bersama nenek sepanjang waktu. Dan mereka tidak memiliki kapasitas untuk menanam bom sebanyak itu sekaligus. Rencana nenek berjalan mulus. Kami telah dibuang sekali lagi. Tidak lebih dari. Ledakan terus berlanjut. Kali ini adalah keluarga bajingan itu. Ada banyak dari mereka yang telah melakukan kejahatan besar dalam sebuah ledakan. Orang-orang ini sudah mati. Mereka yang terluka tidak lagi memiliki jejak arogansi mereka yang biasanya. Ledakan terjadi setiap hari. Orang meninggal setiap hari. Itu hanya sekelompok orang yang pantas mati. Kami berantakan. Kemacetan lalu lintas. Orang yang dilanda kepanikan. Banyak industri dan rumah tangga. Memang benar bahwa hal ini sangat terpengaruh. Tapi nenek dan saya tidak punya pilihan. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kader yang berkunjung ke rumah saya. Mereka tidak dapat memberikan bukti apapun. Tapi ini semua tentang nenek saya yang merupakan seorang pemakan makanan pokok. Pada hari ke-15 di bulan pertama, rumah saya penuh lagi. Seorang pria tua yang tampil untuk pertama kalinya menepuk pundak nenek saya. Kemitraan lama yang ambigu. Sampai kapan hal ini akan berlangsung? Pada saat ini, sebuah kembang api muncul dari jendela. Nenek memindahkan kursi rodanya ke jendela. Mereka berada tepat di belakang kami. Satu persatu, mereka ingin berbicara. Namun, saya ingin mengatakan sesuatu. Dan kami semua menyaksikan kembang api dalam keheningan. Kembang api yang berwarna-warni sangat bagus. Tetapi pada saat itu, ada serangkaian dentuman keras pada waktu yang tidak tepat. Di kejauhan, tampak garis api yang memantul di langit. Itulah lokasi pengadilan pertama di kota kami. Dengan suara ledakan yang mengguncang langit. Di luar jendela, kembang api berhenti tanpa alasan. Hidung saya sakit tanpa sebab. Tahun sudah berakhir. Tidak akan ada lagi.